bukan. Frans, gue mau nanya. Itu kan perempuan Kanaan ya. Itu perempuan Kanaan. Emang orang Kanaan tahu Yesus itu Tuhan? Ya buktinya dia menyebut dia Tuhan. Ya, itu yang jadi pertanyaan gue. Taunya bagaimana? Tahu dari mana dia? Dari mana dia taunya? Kabar tentang Yesus yang adalah Mesias kan sudah tersebar ke seantero Israel, Galilea. Iya, tapi definisi Mesias itu Tuhan kan cuma ada di Kristen. Yahudi aja enggak gitu loh. Definisi Mesias itu adalah Tuhan, itu kan cuma ada di Kristen. Nah, yang gue tanya orang Kanaan boro-boro Yahudi, itu kan beda lagi tuh. Kok tahu Mesias itu Tuhan tuh dari mana gitu loh? Ini boleh di-live-in nggak sih, Pak? Ya? Boleh di-live-in nggak? Boleh, ini di-record kok. Ini di-record. Ngobrol-ngobrol santai. Udah saya record juga ikut, boleh nggak? Record. Boleh. Atau ntar saya bagi juga nggak apa-apa. Boleh dibagi. Jadi itu tahu dari mana dia, Bon? Gitu loh. Orang Kanaan itu tahu dari mana? Nggak ada kan datanya orang Kanaan tahu bahwa Mesias itu adalah Tuhan, kan nggak ada. Datanya nggak ada, data pendahulunya nggak ada. Faktanya dia kan dia tahu dan Yesus itulah Mesias dan Juru Selamat, makanya dia menyebutnya Tuhan. Iya, pertanyaannya tahu dari mana? Faktanya kan dia tahu. Ya semua fakta juga tahu kalau Yesus insinyur. Kalau ada yang bilang insinyur, wahai Tuhan insinyur, nanti dibilang fakta juga dong. Enggak fakta, enggak begitu dong tekniknya. Kalau soal itu ditelusuri, diinvestigasi tahu dari mana nih dia nih. Ayat-ayat yang saya harus memperdalam ayat-ayat yang lain lagi. Artinya kayaknya Bible itu nggak ngefek deh ya buat Kristen ya. Nggak ngefek. Yang penting adalah konstan dogma ataupun doktrin Yesus Tuhan gitu, bagus. Jadi percuma juga membicarakan tentang Bible-nya karena dogmanya itu yang berbicara. Pertanyaan gini deh, kitabnya yang suci atau konsepnya yang suci, Frans? Karena kitab yang sama dipakai Unitarian loh. Konsepnya apa? Nggak bisa dong. Nah, pertanyaannya berlanjut. Konsep itu suci atau interpretasi? Konsep itu ya interpretasi harus disucikan. Kalau nggak ada konsepnya ya. Nah, gitu. Artinya yang beradu di situ bukan soal kitab sucinya, ya berarti konsep itu pertanyaannya itu hasil sesuatu yang suci atau dia interpretasi? Fransiskus ini denomnya apa, Pak, sebelumnya? Fransiskus ini Katolik ini kalau nggak salah. Katolik ya? Iya. Kalau dia interpretasi artinya layak uji, layak dikritik gitu kan? Betul kan, Frans? Kalau dia interpretasi, kalau suci nggak boleh dikritik. Layak dikritik ya kalau menurut kalian ada ayat-ayat yang mungkin bukan. Kami Muslim Kristolog tidak pernah menyalahkan Bible. Yang kami kritisi adalah kaliannya, orang Kristennya, agar sesuai dengan Bible-nya. Itu perhatikan tuh, Frans. Sementara kalian senantiasa mengkritik Islamnya, kalian bukan berhadapan dengan kami, kalian berhadapan sama Kementerian Agama sana. Betul kan, Wan? Iya, oke. Sekarang coba apa tadi awal mula obrolannya apa sih, Pak Bram? Enggak. Nih, kalau Frans ini suka ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Katolik itu cenderung memang senangnya ngobrol, diskusi gitu. Jarang yang Katolik memprotes karena bukan Protestan gitu kan. Kalau Protestan dia protes aja mulu gitu. Tapi ya menariknya gini loh, Bang Francisco, boleh nggak sedikit saya mungkin ya kita ngobrol-ngobrol ya, Bang ya? Iya, kita diskusi santai. Iya, santai aja. Sama seperti yang disampaikan sama Pak Bram tadi, bahwa ada di antara mungkin mayoritas kami umat Islam ini ketika kami para pendiskusi lah ya, selalu saja menemukan ketika interpretasi dari teman-teman Kristen itu biasanya tuh sering bertentangan dengan isi kitab sucinya atau kadang lari gitu. Nah, bagaimana cara Bang Franciscus menjelaskan kepada kita ini? Itu kenapa tadi Pak Bram menanyakan mana yang lebih suci, dogmanya atau konsepnya atau kitab sucinya gitu loh. Jadi, mungkin itu Bang Frans ini kalau Kristen Katolik itu setahu saya memang mengikuti tradisi suci, kemudian deuterokanonik, ajaran
ya mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak tertulis di Bible tetapi dilakukan gitu. Nah, kalau Bang Fransiskus sendiri bagaimana menanggapi itu? Apa memang begitu konsepnya dalam Katolik? Ya, menanggapi hal Mbak siapa namanya? Riva, Riva, salam Riva. kenal, salam kenal Bang Fransiskus. Oh ya, oh Natmari Rifana ya? Enggak, Ya, Riva ya. aja. Ya, Riva lah, Riva. Ya. Oh Riva saja, oke Ya. oke. Kalau soal itu menanggapi Mbak dan Bang Baram tadi, ya saya lebih kepada kesucian kitabnya, bahwa Injil itu adalah kitab yang suci, bahwa itu adalah kabar baik, kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Baik Ya, pada zaman kalau definisi Yeremia. kitab suci gitu ya. Definisi coba Bang Fransiskus definisikan dulu pemahaman Bang Fransiskus terkait kitab suci itu seperti apa sih gitu. Mengenai kitab suci tersebut. Bukan, kalau kita bilang Holy Book ini kan kalau kami punya definisi kitab suci itu bukan kami yang membuatnya, bukan kami yang menentukan mana yang suci mana tidak, tapi kitab suci itu sendiri yang berbicara kepada kami mengatakan kriteria suci menurut Al-Qur'an itu yang pertama beberapa ayat ditunjukkan satu tidak ada kontradiksi, yang kedua tidak dapat ditiru, yang selanjutnya itu tidak ada perubahan perjanjian yang tetap itu dari Allah, kemudian tidak bisa didistorsi. Ya, kurang lebih itu Al-Qur'an menyatakan begitu. Kalau Bang Fransiskus sendiri menentukan kitab di suci itu definisinya seperti apa? Parameternya bagaimana gitu? Atau yang disebut dengan kitab suci itu gimana sih gitu loh simpelnya? Ya, simpel, kitab suci itu berisi kumpulan firman Tuhan kepada umat manusia tentang kabar baik, tentang keselamatan, tentang hal-hal yang kudus, mengarahkan manusia itu sendiri kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih kudus, tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan kejahatan lagi, dengan melaksanakan apa yang Tuhan katakan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana Bang dengan surat-surat yang dari Paulus gimana Bang? Kenapa bisa dikatakan sebagai kitab suci? Karena itu kan perkataan Paulus, bukan firman Tuhan. Atau perkataan Paulus termasuk kepada firman Tuhan, bukan? Ya, kalau soal kesucian perkataan Paulus atau kitab Roma, kitab Korintus dan lain-lain, itu lebih kepada ajarannya. Ajarannya kan baik-baik. Ajarannya itu mengajarkan kepada hal-hal yang kudus. Hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci. Hal-hal yang kudus menurut siapa nih Bang? Karena gini Bang, kalau hal-hal kudus menurut Paulus, tetapi itu tidak difirmankan Tuhan, kenapa kalian bisa mengatakan itu bahwa ajaran dari Tuhan, sementara Paulus mengatakan itu bukan dari Tuhan? Contoh saya kasih ya, kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh. Saya screen Pak. Oh iya. Oke, coba buka 1 Korintus pasal ke-7 ya, minta saya buka. Silakan. Bentar ya. Jadi saya mempertanyakan ini ya Bang, bukan sedang mengkritisi kitab Anda, tapi justru bertanya sesuai dengan argumen Anda, karena saya terbiasa untuk menanggapi argumen gitu. Katanya kan salah satu tanda kitab suci menurut Anda tadi adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan pendapat pribadi manusia? Oke. 1 Korintus pasal ke-7 25 sampai 26 ya. Bentar. Bentar, sabar. Bang Fransiskus tinggal di mana, Bang? Tinggal di Mes. Oh, enggak, daerahnya mana? Daerah mana? Maluku Tenggara, Pulau K. Oh, Maluku. Halo, Maluku. Maluku itu boleh dikatakan orang timur toh? Iya. Boleh dikatakan orang timur. Pulau K, Maluku Tenggara. Coba kita buka di kitab sabda.org ya Bang. Abang pakai nggak ini? Sabda.org ini pakai nggak? Kelihatan nggak di screen? Kebetulan mata saya buram. Kalau Pak Bram sendiri lihat nggak? Lihat. Bisa. Saya bacain aja nih ya Bang ya. Saya share screen deh. Uni. Oke. 1 Korintus
berapa? 1 Korintus 7. Pasal 7 1 25, Korintus 7 ya. yang 25, 26, 25 juga. 1 Korintus 7 ya. 25, 26. Yes. Nah, Sekarang di sini saya, yang gadis itu ya, gadis ya? ya, sekarang tentang para gadis, ini kata Paulus. Hmm. Jadi di sini Paulus sedang memberikan pengajaran nih. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ini kan pengajaran dari Paulus. Maksudnya ini keluar dari mulut Paulus. Apakah ini difirmankan Tuhan kapan? Nanti kita selidiki ya. Sekarang tentang para gadis, kata Paulus. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sendiri, memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya. Karena rahmat yang diterimanya. Artinya gini, Paulus sendiri menekankan, ini tuh tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tapi ini pendapat gue pribadi loh. Dan gue adalah orang yang dapat rahmat dari Tuhan. Nah, bukan hanya Paulus, siapapun bisa mengatakan begitu. Cuman kita sebagai teman-teman Katolik ini bagaimana menanggapi ini? Apakah ini bisa disebut sebagai firman Tuhan? Karena ini pendapat yang datang dari Paulus pribadi gitu. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Artinya Paulus di sini menganjurkan untuk tidak menikah. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak dapat berdosa. Tapi orang-orang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan. Jadi Paulus di sini menganjurkan untuk tidak menikah. Nah, masalahnya adalah ini berkontradiksi dengan kita perjanjian lama. Di mana Tuhan ketika itu Adam keluar dari Taman Eden itu dibilang, Tuhan beranak cucu lah kalian. Bagaimana mau beranak cucu kalau tidak menikah? Sementara Paulus berpendapat dari pribadinya bahwa lebih baik itu tidak usah nikah gitu. Nah ini bagaimana menurut Anda, Bang Franciscus menanggapi ini? Oke. Pertama saya mau tanggapi tentang yang Anda bilang tadi barusan bahwa Tuhan mengatakan beranak cuculah. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tuhan tidak mengatakan, malah Tuhan itu melarang. Ada, bentar saya kasih ya dalilnya ya. Saya satu, keluar kejadian 1. Kejadian itu kejadian. Kejadian 1. Allah yang berfirman. Oke, apa beda Allah dengan Tuhan? Beda. Mana yang lebih harus diikuti, Tuhan atau Allah? Atau salah satu harus dituruti, yang salah satu harus ditinggalkan? Atau yang salah satu salah, yang salah satu benar? Coba definisikan dulu beda Tuhan dengan Allah coba. Ini menarik ini. Kalau Allah itu tingkatannya lebih tinggi dan dia berada dalam waktu yang lampau. Dalam waktu yang lampau Allah sudah ada dan itu disebut Allah. Dan sedangkan kalau Tuhan itu pada zaman sekarang, pada zaman kini, pada waktu yang sekarang. Berarti itu ada batasan Tuhan. waktu ya, ada batasan waktu kekuasaan berarti. Iya, ada batasan waktu kekuasaan. Dan di dalam kitab Keluaran tentang Nabi Musa itu kan ada definisi masing-masing. Tuhan bukan kuasa gini berarti ada hierarki. Pertama Anda bilang lebih tinggi, berarti satu ada hierarki di antara Tuhan Anda, keimanan Anda ini sembahan itu ada hierarki. Hierarki itu tingkatan Bang, tingkatan Allah lebih tinggi, di bawahnya kemudian Tuhan atau begitu, benar? Iya, benar. Oke. Baru Tuhan di dalam kitab Keluaran tentang Musa. Kejadian. Itu bukan Keluaran tentang Musa. Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Itu di situ dikatakan Tuhan mempunyai kuasa dalam api. Ketika Musa naik ke atas. Tuhan atau Allah? Tuhan. Oh, itu Tuhan. Nah, sedangkan Allah sebelumnya Allah menampakkan diri kepada mereka, yaitu Musa, Harun dan 70 orang Israel yang naik ke atas gunung bersama Musa. Lalu Allah menampakkan wajahnya dan Allah menjejakkan kakinya pada batu yang seperti pualam. Lalu mereka duduk makan bersama-sama dengan Allah. Ya,
Berarti Nah, Allah kan udah dengan makan bersama Tuhan itu ada dua sosok ya. Pribadi itu kenapa ada Iya, pribadi berbeda. Nah, pada waktu ada itu dua konsep. Allah dengan Tuhan ini sudah terpisah sejak semula kah? Iya, betul. Berarti abang penganut triteos, dua teos berarti. Em, bu- kalau penganut Tritunggal itu nanti dalam Injil. Kita kan Kalau sedang abang, berbicara perjanjian lama dulu. iya kan gini, saya ambil lagi kesimpulan pernyataan abang. Satu, ada hierarki. Allah lebih tinggi, Tuhan di bawah. Berarti Allah dengan Tuhan itu tidak setara. Kalau ada hierarki itu tidak setara. Kalau setara, tidak mungkin ada hierarki. Kemudian abang bilang tadi Allah itu ada masa kekuasaannya tuh masa lampau. Sementara sekarang Tuhan. Allah kemana ketika sekarang ini? Apakah Allah tidak berkuasa lagi saat sekarang ini? Dia tetap mempunyai kuasa, tapi dia punya kuasa dalam awan-awan. Kalau menurut Ya, hemat saya, Allah itu adalah wujudnya malaikat. Allah wujudnya malaikat. Malaikat lebih tinggi dari Tuhan gitu ya? Wujud malaikat memangnya seperti apa, Bang? Ya, dalam kitab Roma dikatakan dalam suatu waktu, dalam waktu tertentu, Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Bukan. Wujud malaikat memangnya seperti apa, Bang? Kalau Allah itu berwujud malaikat, berarti mohon maaf, ketika Allah menciptakan malaikat, lalu Allah mencontek wujud malaikat sehingga menyamakan dirinya serupa dengan malaikat, begitu? Kalau dalam Al-Quran saya tidak tahu. Tapi kalau yang di kita dalam tanya tentang iman Injil, kalian. Kalau di kami nanti biar saya yang jelasin nanti. iya, pertanyaan Anda tidak bisa saya jawab. Oke, Karena apa-apa. tidak ada hal seperti itu. Allah menciptakan malaikat. Karena kalau Malaikat itu kan, gimana? Tidak diciptakan? malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau menurut Al-Quran. Kalau di Bible? Sedangkan kalau di Bible tidak pernah dikatakan. Itu saya mengatakannya kenapa? Karena Pak Izebel mempercayai bahwa Allah itu ada banyak. Allah ada banyak. Izebel. Dan berarti saya kembali lagi kepada kitab Wahyu tentang ketujuh jemaat, ketujuh malaikat, dan ketujuh roh Allah. Bagaimana maksudnya itu, Bang? Silakan dijelaskan. Ya, maksudnya ada 7 jemaat yang disepakati oleh Yohanes melalui firman dia. Yang Alfa dan Omega. Yang menurut saya dia adalah Yesus yang Isa. Bintang timur. Dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Iya. Lalu dia menyuruh Yohanes menyurati ketujuh malaikat itu. Kepada malaikat di Efesus, kepada malaikat di Smyrna, kepada malaikat di Pergamus, Tiatira, dan kalau Allah lain-lain. tunggu tuh. Kalau Allah ada berapa, Bang, kira-kira? Waduh, saya tidak tahu. Pastinya saya tidak tahu. Tapi kalau yang dijelaskan ada banyak. Ketujuh malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh roh Allah. Roh Allahnya itu apa? Roh Allah itu ya hikmat, pikiran para malaikat ya. Pikiran, lalu kuasa. Itu yang disebut roh Allah. Abang tadi, saya masih belum mendapatkan poin dari Allah dengan Tuhan itu. Abang mengatakan pertama ada hierarki, berarti lebih tinggi Allah, Tuhan di bawah Allah. Nah, berarti mereka tidak sederajat ya, tidak sederajat. Yang kedua, esensinya berbeda. Yang kedua, batas kekuasaannya tuh berbeda. Allah di zaman masa lampau, Tuhan di zaman masa lalu. Pertanyaan saya kan begini, ketika Tuhan di zaman ini berkuasa, lalu Allah menguasai apa saat ini gitu loh, Bang? Ya, dia ada di langit. Ngapain dia? Gunanya apa? Di awan-awan. Ya, mengawasi apa yang dikerjakan oleh nabinya, umatnya. Kalau yang ada yang salah-salah ya dia pasti akan menyuruh. Tuhan apa kerjanya, Bang? Kalau Tuhan ya kerjaannya mengutus nabi-nabinya. Oke, sekarang begini aja.
kita kembali kepada kitab Kejadian. Kita kembali kepada kitab Kejadian. Di situ dikatakan, baiklah kita. Boleh deh. Udah ada materi. Pak Agus suaranya noise. Pak Agus. Ini tadi Bang Arman, saya lagi ngobrol sama anak. Ya. Lanjut. Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita dalam hal ini kan berarti kan ada lebih dari satu orang. Iya, kalau Taruhlah, kita dalam ada dua orang. definisi bahasa Indonesia kita gitu, iya banyak. Jadi apa poinnya Bang? Apakah Tuhan Abang banyak? Tuhan hanya satu. Terus kita itu Tuhan gimana? hanya satu. Marilah kita membuat. Ya Tuhan dan Allah. Ya kalau Malah- banyak itu kan kalau banyak. Sebentar. Tadi Allah hierarkinya lebih tinggi loh dari Tuhan. Iya. Tadi Iya. kamu bilang begitu loh. Kalau tadi sekarang kamu bilang Tuhan dan Allah, berarti ada dua itu. Iya, betul. Iya Pak dan- Bram. Oke, Di Memang ada dua, sejak di surat semula sudah Paulus. dua. iya. Korintus, Paulus mengatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Iya, Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kemudian maksud saya, apakah Allah dan Tuhan ini memiliki kekuasaan yang sama gitu? Kalau soal kekuasaan ya tentu saja di masing-masing tingkatannya. Oh, Tuhan Paham, berkuasa Pak Bram, dalam ya. api, sedangkan Allah berkuasa dalam Pak Itu- Bram awan. jangan kan ketawa. di kejadian- Ini sama Bang Di Prancis. kejadian itu belum ada John Wan. Firman itu jadi manusia, belum ada kan? Belum bisa Kita dibilang tidak- sebagai Tuhan dong. Kan kamu Kita mau tidak- menuju ke situ kan Tuhannya kan? Kita tidak berbicara Injil. Jadi saya bilangnya Iya, artinya di titik paling awal saja sudah ada dua minimal. Iya, udah dari awal udah dua, Titik Pak. paling awal sudah dua loh, bukan monoteis berarti. iya. Saya bilang tadi ceritanya. Oh, oke, bukan. Itu tuh mengakui itu dia tuh. Uni Rifa Iya. mengakui dia. Iya, dia bilang. Iya. Banyak Kristen banyak Kristen tidak mengakui itu loh. Ya Pak Bram Itu- coba ikuti alurnya tadi Itu kan urusan begini. mereka. Itu Ya, urusan tadi mereka. dia itu seolah belum mau mengakui bahwa dia itu Bagus dong dengan politis. saya Pak Fransiskus kan mengatakan apa yang dia imani. Jadi kita terima aja, Pak. Karena kalau Sekarang kita kita sudah terima gitu. pemahaman Oh ya baru udah, ya. kalau begitu kita ya nggak pernah beradu juga sih. Lu politeis, gue monoteis, gitu kan? Maksudnya Pak Agus mau bertanya apa nih tentang yang saya Pak Agus di Bilang mute itu. Enggak, Pak kalau Agus ke- kita tuh Mas nggak ada Bram. yang kita bantah ya. Nggak ada yang Kita dibantah. mau mendengarkan aja. Kita Jadi kan ya seperti yang santun di dibilang sini, tadi. santuy. Iya. Allah berkuasa dalam awan-awan, sedangkan Tuhan Ya. mempunyai kuasa dalam api. Terus Bang, aku nanya Itu terakhir, zaman Bang. Abraham. Kalau Allah Iya, berkuasa di awan-awan, Tuhan berkuasa dalam api, yang berkuasa dalam air siapa, Bang? Yang berkuasa dalam air ya siapa ya? Bukan, jangan Isa saya lah, kali. Bang. Nyi Roro Kidul nggak, Bang? Aku anus. Ishak. Iya. Aquaman. Nah, terus gimana, Bang? Yang berkuasa di dalam udara siapa? Ya enggak tahu. Mungkin Ini harus malaikat dicari di- nih, Bang. Enggak, ini harus dicari nih. Yang malaikat siapa di menguasai Pergamus. api, menguasai awan, menguasai udara siapa? Ini lama-lama saya aja deh yang jadi avatar lah. Saya jadi Eng aja menguasai semua saya. ada di kitab Wahyu itu. Bon, gue mau nanya Bon, Itu. Bon. Lu nggak lagi minum kan Bon? Itu apa itu? Bon, nggak lagi minum kan? Hah? Nggak lagi minum kan? Tadi saya minum jadi satu loki aja. Susah ya. Kacau lah sudah. Susah. Aduh. Ya. Minum apa Bon? Minum air laut. Pak Bram nanti kirimin Oke. saya lah ya. Biar Kalau rekamannya saya mengenai membaca. kuasa-kuasa itu, nanti Anda baca aja di kitab Wahyu Ya. tentang materai pertama, materai kedua yang dibuka oleh para malaikat. Ya. Iya.
tentang materai-materai. Iya. Dia juga agak membingungkan Uni Rifa. Jadi Iya. di Fransiskus Lalu, ini, ya, sebenarnya sebentar, Fran. Gue ceritain dulu. Bagi dia, Iya. seseorang yang bujangan, laki-laki bujangan sama perempuan yang gadis, suka sama suka, melakukan hubungan wik-wik, itu bukan zina. Itu nggak zina, kata Frans. Oh. Zina itu kalau salah satu udah punya pasangan, udah punya suami atau istri, suka wik-wik, nah gitu. Itu baru zina. Enggak apa-apa, Pak. Iya enggak, ini definisi dia gitu kan, kita terima aja lah gitu kan. Iya. Ya itu bukan saya yang bilang. Iya. Yesus yang bilang. Jadi gimana? Aduh, aku jadi nge-lag ini otakku. Lagi dong Bang, lagi Bang, jelasin lagi Bang. Yang mana? Ya barusan. Si Frans aja jelasin deh, langsung sama sumbernya. Gimana Pran? Ayo Pran. Ya, kalau definisi berzina di dalam Injil itu apabila saya melakukan hubungan badan dengan perempuan yang diceraikan. Dengan perempuan yang diceraikan itu saya berzina. Jangankan saya melakukan hubungan badan dengan perempuan yang diceraikan, berzina namanya itu. Dan atau sama istri orang gitulah ya. Iya. Ya. Itu adalah dosa. Saya memandang perempuan aja, lalu saya mengingini dalam hati saya aja, itu sudah disebut berzina. Terus? Iya, saya memandang perempuan nih. Lalu yang tidak zina adalah? Saya mengingini di dalam hati saya. Enggak, kalau gadis boleh. Gadis nih belum punya suami, belum punya pasangan, boleh. Kalau gadis ya boleh. Enggak zina itu? Enggak. Oh benar kan ajarannya begitu. Ya ajarannya benar Pak Bang Bram, karena Yesus mengatakan itu ketika kamu sudah menjadi satu daging ya itu tidak masalah. Iya. Itu Oke. Iya. Asal tidak boleh menginginkan di hati dulu. Udah main aja sudah. Oh iya. Main gundu kayak main dampu gitu ya. Iya. Ya main apa aja boleh lah gitu. Ya emang begitu ya, mau gimana Bang? Kalau sama perempuan yang diceraikan atau sama perempuan yang bersuami, itu namanya zina. Kalau sama anak gadis asal suka sama suka, hantam aja lah ya. Saya rasa sama. Di Islam juga pasti begitu. Oh jangan campur adukan wala tahu Enggak, jauh Fran. Jangan di dalam Islam itu Fran membedakan antara zina, membedakan antara zina dengan tidak zina adalah akad pernikahan itu. Jadi kalau kamu bilang sama saja Islam dengan Kristen, cukup ajaran kamu saja jelaskan, jangan coba-coba jelaskan ajaran kami karena pasti salah. Ya, saya dari tadi tidak menjelaskan iman Kristen, justru saya bertanya. Dari segi Islam serahkan kepada kami umat Islam, jangan kamu Islam gitu ya. Kalau bertanya tanya aja, tanya dalil, tanya ayat. Oke, tunggu dulu. Kita mau membahas tentang perkataan Paulus. Apakah perkataan Paulus itu dibilang suci? Lalu apakah kitabnya yang dibuat oleh Paulus kitab suci? Karena itu kan Paulus sendiri yang mengatakan bahwa dia mengatakan dari dirinya sendiri bahwa itu bukan perkataan Tuhan. Iya. Kita kan mau membahas itu kan tadinya kan. Iya. Kalau dalam hal mengenai ini, Paulus itu dia mempunyai hikmat yang datangnya dari Yesus. Jadi dia punya hikmat, dia punya roh Allah dalam dirinya. Jadi dia adalah Allah. Roh Kudus. Jadi dia adalah Allah. Maksudnya? Gini loh. Katanya di dalam diri Paulus ada roh Allah, berarti dia adalah Allah. Ya, Yesus begitu kan? Yesus juga begitu kan? Roh Allah itu apa? Roh Allah memang itu apa? Roh Allah itu hikmat, pikiran yang positif. Lalu pikiran, hikmat, pengajaran yang akhirnya membuat dia bisa berkata-kata dalam roh. Itu dapat definisi dari itu dari mana?
Maksudnya definisi apa? Maksudnya Tentang gini loh. roh. Ini tadi nih. 25 sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Itu gimana? Dibilang tidak mendapat perintah dari Tuhan tapi memiliki roh Allah, itu gimana? Ini tadi itu ya. Ini apa sih namanya? Korintus nih itu. Di dalam hal ini Petrus kan dia kan Petrus lagi. Paulus dia mengatakan bahwa iya, memang dia apa ya? Tidak mengatakannya atas perintah Tuhan. Tidak atas perintah Tuhan. Atas inisiatif dari dia sendiri, bahwa apabila kalau Anda baca terus dan terusnya itu kata-katanya kurang lebih seperti begini. Apabila kalau seorang laki-laki bisa menahan dirinya untuk tidak kawin, baiklah demikian, karena itu akan lebih baik. Iya, tapi itu kan darurat. Ini lalu darurat nih. Dulu. Apabila laki-laki dan perempuan itu dia hidup bersama-sama, tapi keduanya bisa menahan diri, lebih baik lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya dua-duanya tidak bisa menahan diri, baiklah dia kawin. Kalau memang mereka tidak bisa menahan diri, dan mereka yang hidup kawin itu akan dikuasai oleh daging. Loh, ini akan agak ini ajaran kan, bukan sesuatu yang berkembang apa adanya gitu kan. Ini kan ajaran untuk menanggapi sesuatu yang berjalan dalam kehidupan apa adanya gitu dong. Iyalah. Berkata tentang Paulus nih, aku terakhir nih Bang Bram, katanya Paulus itu punya hikmat Allah, tapi Paulus kenapa justru menentang Yesus ya? Boleh nggak saya tunjukin bahwa Paulus itu menentang Yesus? Oh iya, silakan. Berapa Umi? Coba tengok di dalam Tunggu. Saya mau selesaikan yang Korintus. Oh, ya. Oke, lanjut. Iya. Itu sebenarnya keadaan di mana murid-murid itu mereka sedang mengikuti jalan Kristus, yaitu mengejar kekudusan. Jadi mereka tidak menikah, tidak kawin dengan perempuan, dan mereka intinya mengejar kekudusan. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa menahan diri, baiklah mereka kawin, baiklah mereka menikah. Oke. Tadi disanggah sama Uni Rita tadi ya. Sebentar nih. Iya. Oke, itu katanya menjalankan ajaran Kristus gitu kan. Tetapi di sini di Kejadian 1, coba perhatikan di Kejadian 1. Tadi Uni Rita udah ngomong gitu. Kejadian, maksudnya? Ini Kejadian 1 ya, di Kejadian 1. Beranak cuculah di sini nih. Ini beranak cuculah nih. Tuh, dan bertambah banyak. Hah? Ngapain kita ke Kejadian? Lo kan satu buku. Emang ada kontradiksi? Kalau ada kontradiksi nggak apa-apa. Memang satu buku, tapi kan itu kan masanya sangat jauh sekali. Oh, Tuhan berubah. Hubungannya sangat jauh sekali. Tuhannya berubah pikiran gitu. Allah yang berfirman, beranak cuculah. Allah. Allah. Karena Allah dan Tuhan berbeda, maka Allah ke kanan, Tuhan ke kiri gitu. Ya enggak. Lalu gimana dong? Definisi gimana? Oke, sekarang apa yang mau Anda kaitkan dengan ayat di Korintus itu? Ya enggak, tadi kan lu bilang yang Korintus ini kan ajaran Kristus. Kalau lebih baik tidak kawin. Kan gitu. Tapi kalau bisa menjaga diri, kalau nggak bisa ya kawin, kan gitu. Iya. Kan? Nah, ini sedangkan program teamwork antara Allah dan Tuhan mengatakan beranak cuculah. Nih teamwork nih antara Tuhan dan Allah nih. Ya,
Ya, dulu nih. inilah Pak Bram, ini kalau menurut saya wajar itu. Iya. Yang namanya perasaan Beranak Tuhan cucu dan lah, ada perasaan berapa Allah banyak itu lah. beda-beda. Kalau Allah pengen Nah, punya ya, cucu, kalau Tuhan artinya- nggak mau gitu. Nah, artinya Allah ke kanan, Tuhan ke kiri. Ya kan nggak apa-apa Pak Bram, kan yang Boleh satu gitu. Allah, yang satu Tuhan. Iya, Kan? enggak, kita tanyakan sama si Fransiskusnya. Boleh begitu? Boleh kan Bang? Boleh begitu. Maksudnya? Ya, Allah ke kanan, Tuhan ke kiri. Kalau Allah bilang beranak cucu lah, Tuhan bilang ya menjagalah, jangan kawin gitu. Iya. Ya kan Bang? Betul. Ya, enggak lah. Enggak kan? Nah, itu gimana? Orang ini dibilang beranak cucu lah. Mana Bang ini kan Beda betul masa. itu. Nah, itu Beda waktu. namanya ngarangnya salah. Kok Ngarangnya beda salah. masa? Gini loh, kok beda masa? Jadi gini Enggak, loh. kita dulu Bang, bukan beda masa, gini. Bentar Kalau sedikit. mau, nah, Bentar Bang, Pran. Kalau- Itu hukumnya Allah direvisi sama Paulus. Gitu sebetulnya. Bang Bram, Bukan. gue pengen cari obat. Bukan Umi Rifa. Paulusnya nggak salah, nggak pernah salah. Paulusnya nggak pernah salah gitu loh. Ya kan dia kan punya roh Allah. Bang Bram udah mulai senut-senut nggak? Gue udah mulai migrain tau. Tunggu. Gue boleh nyari obat dulu nggak, keluar bentar? Gue nyerah silakan. serius. Frans, gue kayaknya Oke, nggak bakalan oke. diskusi sama lu lagi deh, gue ini. Oke, tunggu dulu. Sekarang begini. Aduh, Itu kan senut-senut, kisah sumpah. penciptaan. Ini levelnya sloki, mainnya sloki di sini. Iya. Aduh, senut kepala gue beneran, ya Allah. Ini beneran. Bagus. Bagus. Halo? Iya, gimana? Nih tolongin Bagus. Aduh, Umi Rifa udah Aduh, bodrek. Kalau aku nyerah Bagus. Uni, jangan terlalu serius. Kalau di SDM itu sekarang polanya begini. Iya bagus sih, nggak bagus sih, tapi aku nambah pusing, aku nyari obat dulu ya. Oke, sekarang Fran, thank you ya informasi dari lu, tapi lumayan nih gue dapat informasi dari lu kalau Tuhan itu hierarki, kemudian Tuhan itu dari awal udah segitu. Oke lah nggak apa-apa. Itu juga iman juga kita hargai kok. Thank you ya Fran, sehat-sehat terus. Aduh, Bang Bram, bagus. Ya. Aku Oh, silakan. Oke, siap. Jangan